Shalom, Bapak Ibu. Di atas sebuah meja kayu yang tua, Bapak Ibu, sebatang pensil dan sebuah penghapus sedang tergeletak berdampingan. Pensil itu tampak sedih, Bapak Ibu. Ia melihat tubuhnya yang semakin pendek setiap kali ia digunakan untuk menulis. Aku minta maaf, kata si pensil itu kepada penghapus di sebelahnya. Penghapus itu terkejut, Bapak Ibu. Minta maaf untuk apa? Setiap kali aku melakukan kesalahan saat menulis, kaulah yang harus menanggung akibatnya, katanya. Kau harus menggosok dirimu ke kertas, kehilangan sebagian dari tubuhmu, dan meninggalkan remah-remah kotoran agar tulisanku itu menjadi benar kembali. Setiap kali aku diperbaiki, kau justru semakin habis dan mengecil. Jawab si pensil itu dengan penuh penyesalan, Bapak Ibu. Penghapus itu tersenyum lembut. Meski sudut-sudut tubuhnya sudah mulai tumpul. Jangan minta maaf. Itulah alasan mengapa aku ini diciptakan. Tugasku adalah membantu memperbaiki kesalahanmu agar tulisan itu menjadi indah untuk dibaca. Aku tidak merasa rugi menjadi kecil, karena aku tahu setiap bagian dari tubuhku yang hilang telah berubah menjadi kesempatan yang kedua bagimu. Ia melanjutkan, suatu hari nanti kau memang akan habis karena terus diraut, dan aku pun akan habis karena terus menghapus. Tapi setidaknya sebelum kita habis, kita telah bekerja sama untuk membuat sesuatu yang berarti di atas kertas ini. Bapak Ibu, seringkali kita adalah si pensil yang sibuk mengejar ambisi, menulis rencana, namun juga sering melakukan kesalahan dalam bersikap, Bapak Ibu. Di sisi lain, Bapak Ibu, ada orang-orang seperti orang tua, pasangan, saudara atau sahabat yang rela mengecilkan diri dan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan impian mereka sendiri demi menutupi kekurangan kita atau memberi kita kesempatan kedua untuk mencoba lagi. Banyak orang merasa sedih melihat diri mereka menua atau kehilangan banyak hal demi orang lain. Namun seperti si penghapus, kebahagiaan sejati justru ditemukan saat kita tahu bahwa keberadaan kita telah membantu seseorang menjadi versinya yang lebih baik ini. Mari kita belajar menghargai penghapus di dalam hidup kita sebelum mereka benar-benar habis, dan jangan pernah takut untuk menjadi penghapus bagi orang lain, Bapak Ibu. Karena sebuah pengorbanan yang tulus tidak pernah berakhir sia-sia. Ia akan tercatat sebagai kebaikan yang abadi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, kata Yohanes 15 ayat 13, Bapak Ibu. Satu lagi ayat renungan, Bapak Ibu. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dunia sering memandang kemuliaan itu dari hal-hal yang besar ya. Orang kagum pada gedung tinggi, orang terpukau pada emas yang berkilau,
Orang berlari mengejar nama besar, namun Tuhan sering menyembunyikan rahasia kerajaannya di dalam benda-benda kecil, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar dari sebatang pensil dan sebuah penghapus. Ini benda murah ini, Bapak Ibu. Benda sederhana ya. Benda yang sering tergeletak di sudut meja. Tetapi dari keduanya, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Sebab Tuhan sanggup memakai semak belukar, tongkat Musa, 5 roti 2 ikan, bahkan seekor keledai. Maka jangan heran bila hari ini ia memakai pensil dan penghapus, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya Bapak Ibu itu adalah pensil di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Pensil tidak dapat menulis sendiri. Ia indah bentuknya, runcing ujungnya, state of the art kayunya, tetapi tanpa tangan yang memegangnya, ia hanya diam, Bapak Ibu. Demikian juga manusia. Banyak orang memiliki talenta, kecerdasan, kekuatan, pendidikan, tetapi tanpa tangan Tuhan, hidup hanyalah sebuah coretan tanpa arti. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu Saudara, jangan bangga karena Bapak Ibu bisa menulis sejarah. Sebab pensil tidak bisa menulis dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tangannya lah yang menggerakkannya, dan tangan itu adalah tangan Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini Roh Kudus berkata, berhentilah menjadi pensil yang memberontak. Biarkan Tuhan yang menggenggam hidupmu. Sebagai pensil, Bapak Ibu harus diruncingkan. Pensil yang tumpul tidak berguna. Ia harus masuk ke rautan. Ia harus dikikis, ia harus kehilangan sebagian dari dirinya supaya kembali tajam. Tidak ada pensil yang suka diraut, Bapak Ibu, tetapi tanpa perautan ia tidak efektif. Begitu juga hidup kita. Kadang Tuhan mengizinkan kegagalan, penolakan, air mata, proses panjang, pintu yang tertutup, atau musim-musim yang sepi. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk meruncingkanmu. Yakobus 1 ayat 3 berkata, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Engkau menangis karena hidup itu terasa dikikis, tetapi sorga berkata, engkau sedang diraut. Engkau berkata, mengapa ini terjadi? Tuhan berkata, aku sedang membuatmu lebih tajam daripada sebelumnya. Biarpun penghapus, Bapak Ibu, tapi ia adalah anugerah yang mengoreksi kesalahan. Pensil membuat tulisan, tetapi pensil juga membuat kesalahan. Dan saat kesalahan muncul, penghapus datang. Penghapus berkata, aku rela berkurang supaya kesalahanmu hilang. Bukankah ini gambaran kasih Kristus, Bapak Ibu? Yesus datang ke dunia, memikul dosa kita, menanggung kesalahan kita, terkikis di kayu salib, agar catatan hutang dosa kita dihapuskan. Kolose 2 ayat 14 berkata, ia telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita. Dengar ini, dosa menulis aibmu, masa lalu menulis lukamu, iblis menulis tuduhannya. Tetapi darah Kristus adalah penghapus surgawi, Bapak Ibu. Ia menghapus bukan sebagian, ia menghapus sampai bersih total, Bapak Ibu. Maka jangan benci orang yang mengoreksimu. Seringkali di dalam hidup Tuhan mengirim penghapus berbentuk manusia. Orang tua yang menegurmu,
Bapak Ibu Gembala yang menasihatimu, sahabat yang jujur, pasangan yang mengingatkan, dan mentor yang mengoreksi. Namun banyak orang marah saat dikoreksi. Mereka mencintai pujian, tetapi membenci perbaikan. Padahal tanpa penghapus, kesalahan tetap tinggal. Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jangan usir orang yang dikirim Tuhan untuk meluruskan hidupmu. Kadang teguran adalah bentuk kasih. Kadang koreksi adalah penyelamatan. Kadang luka kecil hari ini mencegah kehancuran besar esok hari, Bapak Ibu. Penghapus itu selalu berkurang, Bapak Ibu, karena kasih itu selalu berkorban. Perhatikan penghapus. Semakin ia bekerja, semakin ia habis. Begitulah kasih yang sejati, Bapak Ibu. Ibu yang bangun pagi, ayah yang bekerja keras, guru yang sabar mengajar, pelayan Tuhan yang menangis bagi jiwa-jiwa, mereka sering berkurang seperti karet penghapus. Apa yang agar orang lain itu bertumbuh, Bapak Ibu? Dunia memuji yang bersinar, tetapi Tuhan menghormati yang terkikis demi sesama. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, Bapak Ibu. Jika engkau lelah karena berbuat baik, dengar ini. Sorga melihat serpian penghapusmu. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Maka, tulisan terakhir harus indah, Bapak Ibu. Pensil akhirnya akan pendek. Penghapus akhirnya akan habis. Hidup kita pun demikian. Tubuh menua, waktu berjalan, musim berganti. Pertanyaannya, bukan berapa panjang hidupmu, tetapi apa yang kau tulis sepanjang hidupmu ini. Apakah engkau menulis kebencian? Apakah kau menulis iri hati? Apakah kau menulis egoisme atau luka kepada orang lain? Atau engkau menulis kasih, menulis iman, menulis pengharapan, menulis pengampunan, dan mengikuti jejak Kristus? 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus menjadi pensil yang hampir habis, tetapi tulisannya mengguncang dunia. Sebuah nubuat rohani untuk hari ini. Aku merasakan ada orang yang sedang merasa patah, tumpul, gagal, dan penuh coretan. Tuhan berkata, aku belum selesai menulismu. Ada yang berkata, hidupku berantakan. Tuhan berkata, aku masih punya penghapus. Ada yang berkata, aku sedang dikikis. Tuhan berkata, aku sedang merautmu. Ada yang berkata, aku hampir habis. Tetapi Tuhan berkata, justru tulisan terbaikmu akan keluar di akhir hidupmu. Jangan menyerah di tengah proses. Pensil yang patah masih bisa diruncingkan kembali. Nasihat yang terakhir, jadilah pensil sorga, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pensil di tangan Tuhan. Biarkan Dia menulis lewat hidupmu. Jadilah penghapus bagi sesama. Ampuni, pulihkan, perbaiki. Jika harus diraut, terimalah proses itu. Jika harus berkurang, lakukanlah dengan kasih. Dan ketika hidupmu selesai, biarlah dunia berkata, ia sederhana, tetapi tulisannya membawa banyak orang kepada Tuhan. Tuhan, pegang hidup kami itu seperti pensil di tanganmu ya. Raut kami bila perlu. Hapus kesalahan kami dengan darah-Mu. Jadikan hidup kami ini tulisan yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pakailah
sisa hari kami ini untuk meninggalkan jejak kasih-Mu di bumi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.